Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Materi dinamika rotasi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar di semester 3 mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, awal ini dinamika rotasi akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dinamika rotasi bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dinamika rotasi bagian pertama, yaitu tentang besaran momen gaya. Kita mulai saja. Momen gaya atau biasa disebut dengan torsi. Kita perhatikan gambar. Ada 2 buah gambar. Yang pertama, seseorang yang sedang mendorong mobil, dan gambar yang kedua, seseorang sedang membuka pintu. Pada gambar pertama, mobil didorong berarti dia akan menggunakan gaya. Jika gaya ini cukup besar, akan mengakibatkan mobil akan bergerak, atau dikatakan mobil akan berpindah, atau dikatakan juga dalam istilahnya mobil akan bergerak translasi. Sehingga gaya ini yang menyebabkan benda bergerak translasi, atau boleh kita katakan gerak translasi itu disebabkan oleh gaya. Nah, sekarang pada gambar kedua, gaya juga kita berikan, tapi pada suatu pintu yang tentu dia mempunyai poros. Nah, kalau gaya itu cukup besar, maka akan mengakibatkan pintu itu akan berputar. Nah, apa penyebab pintu ini berputar? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, kita lihat. Ada sebuah kunci Inggris ya, kunci Inggris yang digunakan untuk memutar, dalam arti membuka baut atau mengencangkan baut. Pada ujung kunci Inggris, salah satu ujungnya kita beri gaya, dan ujung yang lain kita hubungkan dengan baut. Kalau kunci Inggris, kalau pada ujung kunci Inggris ini kita beri gaya arahnya ke bawah, jika gaya ini cukup besar, maka tentu baut akan berputar dan kunci Inggris juga akan berputar. Nah, berputarnya kunci Inggris ini karena ada suatu besaran. Kalau seandainya gaya yang kita berikan itu adalah ada di antara poros dengan gaya ujung kunci Inggris, apakah kunci Inggris ini berputar? Jika gaya yang kita berikan juga cukup besar, jelas juga kunci Inggris akan berputar. Tapi bagaimana jika gaya itu kita berikan pada poros putarnya? Seperti ini. Apakah kunci Inggris akan berputar? Jawabnya, berapapun gaya yang kita berikan, jelas kunci Inggris tidak akan berputar. Berarti ada syarat agar kunci Inggris ini berputar. Apa syaratnya? Yaitu gaya dengan poros harus mempunyai jarak. Nah, jarak antara poros putar di sini adalah M, dengan gaya yang kita berikan, F yang pertama atau F yang kedua ini, itu dinamakan adalah lengan gaya. Jadi lengan gaya itu adalah jarak antara gaya yang kita berikan dengan poros putar. Jadi kita boleh kita katakan bahwa lengan gaya, atau di sini kita lambangkan sebagai D, itu adalah jarak antara gaya yang bekerja terhadap pusat putar, di sini adalah M. Nah, gaya dengan lengan gaya ini, jika dia bekerja bersama-sama, itu akan menyebabkan benda ini berputar. Dalam gambar, benda ini atau kunci Inggris ini akan berputar searah jarum jam. Nah, sederhananya gaya yang diberikan dikali dengan lengan gaya
inilah yang disebut dengan momen gaya. Momen gaya. Jadi di sini secara matematis perkalian antara gaya dengan lengan gaya ini yang disebut dengan momen gaya. Jadi apa yang menyebabkan benda bergerak rotasi atau berputar? Inilah yang kita sebut atau dengan istilah dengan momen gaya. Jadi sekali lagi, momen gaya menyebabkan benda berputar. Beda dengan gaya tadi. Gaya akan menyebabkan benda bergerak translasi atau berpindah saja. Tapi kalau momen gaya itu adalah menyebabkan bendanya bergerak, berputar atau berrotasi. Sehingga secara matematis pengertian momen gaya yang biasa disebut torsi atau biasa kita lambangkan dengan seperti ini. Tau, ini bacanya tau. Ya, adalah hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya tersebut. Ada kata-kata tegak lurus. Hati-hati dengan kata-kata tegak lurus. Artinya apa? Gaya yang kita berikan terhadap poros atau dikatakan terhadap lengannya ini harus saling tegak lurus seperti ini. Ya, harus saling tegak lurus seperti ini. Nah, ya. Oke, itu pengertian momen gaya. Jadi sekali lagi, momen gaya itu adalah suatu besaran yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau istilahnya benda bergerak rotasi. Atau secara matematis, momen gaya tau itu adalah F dikali dengan D. F itu gaya, satuannya ini adalah Newton. Kemudian D ini adalah lengan gaya. Satuan itu adalah meter. Sehingga satuan dari momen gaya itu adalah Newton dikali meter. Newton kali meter. Oke. Selanjutnya. Karena gaya itu adalah, momen gaya itu adalah besaran vektor. Berarti dia mempunyai arah. Nah, arahnya bisa positif, bisa negatif. Jadi torsi itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Pada saat bagaimana dia bernilai positif, pada saat bagaimana dia bernilai negatif. Nah, ini kita hanya buat perjanjian saja, ya, hanya untuk memudahkan saja. Momen gaya bernilai positif seperti ini. Kalau gaya ini kita berikan ke bawah dan di sini M-nya ini adalah sebagai pusat putarnya, maka momen gaya ini akan menyebabkan kunci Inggris berputar searah jarum jam seperti ini. Tapi kalau seandainya gaya yang kita berikan dari bawah, sedangkan di sini sebagai pusat putarnya, maka kunci Inggris ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, momen gaya yang arahnya searah dengan jarum jam, kita buat perjanjiannya ini adalah dikatakan momen gayanya bertanda positif, yang searah jarum jam, ya. Lalu yang berlawanan arah jarum jam seperti ini menandakan torsi atau momen gayanya bernilai negatif. Tapi nanti dalam penerapannya tidak mesti searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum itu negatif. Kita sesuaikan dengan arah geraknya saja, ya. Kalau benda itu berputar searah jarum jam dan torsinya juga searah jarum jam, ya berarti positif. Tapi kalau benda berputar, torsi yang bekerja itu berlawan arah jarum jam, maka itu berarti bertanda negatif. Oke, itu saya rasa yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Untuk lebih gampangnya atau untuk lebih dimengerti, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Kita lihat ada tiga buah batang pada contoh pertama ini, ya. Tentukan torsi, ya, terhadap pusat putar O. Ini pusat putar O. Ini juga pusat putarnya O. Ini pusat putarnya juga adalah O.
pada kasus-kasus berikut ini. Pada kasus pertama kita lihat, sebelum kita menghitung nilainya, kita akan tentukan dulu kemana arah putarnya. Yang pertama lihat, gayanya kita bayangkan, gaya itu sebesar 8 Newton ini, berarah ke bawah, kemudian kita pusat putarnya di seolah-olah gini, apa kita kasih apalah ya, kita kasih kunci atau gimana, sehingga kalau kita putar, kalau kita beri gaya pada ujung batang ini, dia hanya berputar di pusat sini. Sehingga kalau kita bayangkan, berarti dia akan berputar seperti ini batangnya. Berarti batang ini akan berputar searah jarum jam. Yang ini akan berputar berarah jarum jam. Yang ini juga nanti kita lihat bagaimana kalau gambarnya seperti ini, juga dia akan berputar searah jarum jam. Nah, sehingga untuk yang pertama, torsi yang pertama ini akan bernilai positif, yang kedua bernilai negatif, yang ketiga bernilai positif. Nah, berapa nilai atau besarnya torsi ini? Sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, bahwa torsi itu adalah gaya dikali lengannya. Gaya 8 Newton, kemudian lengannya sebesar 10 cm, kita jadikan meter, berarti 0,1 meter. Nah, maka nilai torsinya atau moment gaya itu adalah F kali D. Gayanya 8, D-nya 0,1, sehingga 0,8 Newton meter satuannya. Lalu yang kedua sama, cuman arahnya saja yang berbeda, maka akan bernilai negatif, yaitu negatif F kali D. F-nya 8, D-nya juga sama 0,1, berarti minus 8 dikali 0,1 sama minus 0,8 Newton meter. Nah, berbeda dengan permasalahan pada gambar yang ketiga. Mengapa? Tadi syarat gaya dengan jarak harus tegak lurus. Maka untuk gambar yang ketiga ini, gaya ini belum tegak lurus terhadap porosnya. Bagaimana dia harus biar tegak lurus? Maka kita gunakan aturan vektor. Bagaimana aturan vektornya? Gaya ini harus agar dia tegak lurus, harus kita uraikan pada sumbu Y ini. Ya, kita uraikan pada sumbu Y seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi, menurut aturan matematika 30 derajat, sudutnya 30 derajat itu ada di sini, maka di sini saling berseberangan juga sebesar theta juga sama, ya, 30 derajat juga. Ya, sehingga nilai gaya yang sudah kita uraikan ke sini, yaitu ini adalah nanti kita sebut dengan Fy, dia ada di depan sudut 30 derajat. Sehingga maka berapa gaya pada sumbu Y ini, sesuai dengan aturan matematik seperti tadi, maka setiap sisi yang ada di depan sudut itu dikalikan dengan sudutnya. Maka panjangnya 8 cm kalikan dengan di depan sudut, kalikan dengan sinus, ya, kalikan dengan sinus. Maka Fy itu adalah F kali sinus 30. Kali sinus 30, F-nya 8, sinus 30 kan 0,5, maka Fy itu adalah 4 Newton. Nah, gaya 4 Newton inilah yang akan kita pakai sebagai gaya untuk menarik batang ini, yang menyebabkan terjadinya momen gaya. Jadi kalau kita cari, maka taunya itu adalah F pada sumbu Y yang sudah kita dapat 4 tadi dikali dengan D. D-nya sama tadi, kita buat 0,1 meter, maka 4 kali 0,1 atau sama dengan 0,4 Newton meter. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Nah, contoh yang kedua yang lebih rumit, ya, agak rumit sedikit. Ini ada sebuah batang AD yang panjangnya berapa ya? Ini 3, ini 2, berarti 6 meter panjangnya. Kemudian di beberapa tempat diberi titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, pertanyaan kemudian di titik tersebut diberi gaya. Di titik A F1 20 Newton, di titik B F2 10 Newton, di titik C F3 50 Newton, di titik D F4 30 Newton. Nah, kita ditanya, tentukan torsi pada batang homogen berikut terhadap titik A, titik B, titik C, titik D. Jadi, di titik A, jadi pusat putarnya di titik A berapa, di titik B berapa, di titik C berapa, di titik D
berapa. Itu maksud soalnya. Ya, jadi masing-masing titik A sebagai pusat putar, nanti kita ambil titik B sebagai pusat putar, titik C, titik D sebagai pusat putarnya. Oke, nah, selanjutnya kita lihat pembahasannya. Ya, ini gambarnya. Kita gambar seperti ini. Ya, pada gambar ini ingat tadi bahwa poros dengan gaya harus saling tegak lurus, Maka gaya yang F3 ini kan belum tegak lurus, maka harus kita buat tegak lurus dengan cara apa? Kita uraikan seperti tadi, seperti ini. Maka ini sudah 30 derajat, di sini juga 30 derajat, maka di sini adalah FY. Maka F-nya F3 dikali dengan sin 30 ya. 30 setengah, F3 50 maka sama dengan 25 Newton. Nah, yang F3 yang kita pakai jadi F3Y ini ya, F3Y ini yang kita pakai sebagai gayanya nanti. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama sigma tau di titik A. Sigma tau di titik A artinya poros putar di titik A. Gayanya berarti F1, F2, F3, F4. Ingat, tau itu adalah gaya kali lengan. Sehingga lengan punya F1 itu berapa? Nggak ada lengannya berarti gaya lengannya untuk F1 lengannya itu sama dengan 0 ya. Lalu F2 yang 10 Newton, F2 yang 10 Newton. Lengannya berapa? Lengannya itu adalah AB. Ini lengannya AB ya, sebesar 1 meter. Lalu F3 pusat putarnya di A, maka lengannya ini adalah AC. Berapa AC? 3 meter. Lalu nanti F4 yang di titik D, berarti lengannya itu adalah AD. Lengannya berapa? Sepanjang 6 meter. Ya. Nah, kemudian setelah dapat lengannya, baru kita sekarang arahnya. Untuk F1, karena lengannya 0, maka dia tidak punya arah. Dengan sendirinya juga momen gayanya sama dengan 0. Nah, untuk F2 pusat putarnya di titik A. Kita bayangkan, gayanya ke atas, maka di titik A, di titik B, lengan gayanya akan berputar seperti, momen gayanya akan berputar seperti ini. Berarti arah jarum jam. Ya, berarti nanti tahu oleh gaya F2 itu sama dengan bernilai negatif. Nanti untuk F3Y, kalian bayangkan pusatnya di A, lalu gayanya ke bawah, maka dia akan berputar searah jarum jam. Maka nanti akan untuk momen gaya yang disebabkan oleh F3Y bertanda positif. Nanti juga untuk titik D, karena gayanya ke bawah, pusat putarnya di A, maka dia akan berputar seperti ini, maka juga akan bertanda positif. Sehingga F1 kali 0 tadi, lalu F2 kali AB, nanti AB itu adalah 1 meter, F3 itu adalah kali dengan AC, F4 itu adalah kali dengan AD. Nah, sehingga dapat 0, F2 negatif ya, dikali dengan 1, AB-nya 1. Lalu F3 itu yang 25 Newton. Jaraknya sama dengan 3 meter. Maka 25 kali 3 ditambah 30, F4 30 kali 6. Akan didapat seperti ini kan. Negatif 10, 75, 180. Maka didapat nilai besar momen gaya terhadap titik A pada batang ini bernilai 245 Newton meter. Karena dia bertanda positif, maka kita katakan momen gayanya searah jarum jam. Itu seperti itu. Ya, itu untuk momen gaya di titik A. Sekarang bagaimana momen gaya di titik B? Kita perhatikan titik B. Berarti kalau momen gaya di titik B, berarti pusat putar kita ada di B. Sehingga nanti momen gaya oleh gaya F2 itu bernilai 0. Tinggal kita mencari momen gaya oleh F1 lengannya 1 atau AB, F2 nanti lengannya BC yaitu berapa? 2 meter, dan F3Y tadi ya, Lalu yang F4 lengannya ini adalah
dari B ke D sebesar 5 meter. Tinggal kita bayangkan bagaimana untuk F1, positif atau negatif, dia akan berputar, kalian bayangkan berlawan arah jarum jam seperti ini, maka ini bertanda negatif. Yang dua, F3Y, dia akan searah jarum jam, maka dia akan bertanda positif. F4 juga akan bertanda positif seperti ini. Sehingga akan kita dapat momen gaya F1 kali BA, lalu ditambah F2 dikali 0, lalu ditambah F3Y kali BC, ditambah F4 kali BD. Nah, yang F1 itu bernilai negatif, maka negatif 20 kali 1. Yang F2-nya 0, F3-nya 25 dikali jaraknya 2 meter, ditambah 30 untuk yang F4 dikali jaraknya 5 meter. Maka akan didapat minus 20 ditambah 0, kemudian ditambah 50 ditambah 90, akan didapat momen gaya dengan pusat putar ada di titik B, nilainya sebesar 180 Nm dan searah jarum jam. Nah, untuk menyelesaikan momen gaya terhadap titik C dan titik D, silakan kalian coba sendiri. Demikian video pembelajaran kita mengenai momen gaya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.